dulu mempersiapkan diri dengan berdoa sebelum belajar. Silakan yang bisa bantu ibu, siapa nak? Oke, silakan nak. Siap, siap. Sudah membantu ibu dalam memimpin doa kita di pagi hari ini. Oke, untuk itu ibu kembali lagi kepada absensi kita. Berapa orang yang tidak hadir lah tadi? Jadi mana dia papan absensi? Belum ada ya? Oke, siapa dua orang itu? Beritanya? Sakit. Satu lagi? Apa berita teman kita? Oh, izin bepergian. Nah, ibu, kalau kita nanti dapat izin bepergian, kita harus membuat skala prioritas ya. Artinya apa? Kalau memang itu sangat urgen, sangat penting sekali, dan tanpa adanya kita, mungkin orang tua kita sangat membutuhkan, boleh kita izin. Tapi ingat, kalau izinnya hanya untuk hal-hal yang kurang penting, usahakan tidak izin. Selanjutnya ibu yang sakit, ya kita doakan Violin ya. Kita doakan Violin cepat sembuh dan bisa bergabung lagi bersama kita untuk melakukan pembelajaran. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ibu lihat di sini ya, suasana kelas kita cukup rapi ya, luar biasa karena kamu pasti piket tadi pagi. Tempat duduk juga cukup rapi dan ibu tidak melihat ada yang sampah. Jadi kita kasih aplaus lah buat kelas kita. Ada yang ingat kesepakatan kelas kita? Ada yang masih ingat nak? Ini kesepakatan kelas sosiologi atau kesepakatan kelas di kelas 11? Sosiologi. Nah, kita juga telah menyepakati kalau batas kita itu tidak hadir itu ada batasannya ya. 3 kali alfa itu tentunya ada tahapan sanksinya ya nak ya. Sekali teguran, 2 kali mungkin diingatkan, yang 3 kali itu bisa jadi dikomunikasikan dengan wali kelasnya. Untuk hari ini luar biasa, tidak ada yang alfa, berarti sudah menyesuaikan diri dengan kesepakatan kelas kita. Oke, yang kedua, tidak boleh datang terlambat, tapi di kesepakatan tentunya kalimat positif ya, yaitu datang tepat waktu. Dan alhamdulillah juga kelas kita sudah bisa ya melaksanakan keyakinan kita ini, yaitu datang tepat waktu. Oke, nanti mengerjakan tugas tepat waktu, kita lihat nih apakah kita konsisten untuk melaksanakannya. Yang selanjutnya kesepakatannya terakhir, hadir penuh dan fokus dalam belajar. Mudah-mudahan kita memiliki kesadaran diri kalau kita ke sekolah ini tujuannya memang untuk belajar. Ya, jadi kita kelolalah emosional kita fokuskan diri kita. Ada yang masih berpikir hal-hal yang di rumah atau di luar. Coba jujur sama ibu. Siapa di sini yang kayaknya belum bisa fokus? Oke, ada ya di tangan di belakang ya. Kira-kira kamu punya trik nggak biar diri kamu bisa fokus? Ada solusinya nggak? Biasanya apa? S-breaking. Wah, ada yang minta S-breaking nih kayaknya nih. Iya. Boleh ke arah ke ibu semua. Mungkin ada teknik lain. Dia kau jelas. Nggak bisa aku. Nah, dengar teknik stop. Teknik stop itu kita duduk senyaman yang kita bisa. Oke, kita laksanakan 3 kali boleh ya, bisa minta waktunya ya. Duduk senyaman yang kamu rasa nyaman, tapi tidak membungkuk ya nak. Tidak membungkuk.
kita lakukan selama 3 kali. Menarik napas yang dalam, hembuskan secara perlahan. Nah, tarikan napas itu kita hitung 4 hitungan. 1, 2, 3, 4 itu kita menarik dalam hati saja. Oke, adikku ya, bisa ya? Stop pertama. Tarik napas yang dalam. Hembuskan secara perlahan. Oke, kita lakukan yang kedua kali. Tarik napas yang dalam. Hembuskan secara perlahan. Terakhir saya, tarik napas yang dalam. Hembuskan secara perlahan. Jadi ini adalah strategi loh ya. Kalau kita lelas, berlari-lari tadi pagi, atau kita terburu-buru, kita bisa melakukan teknik stop, ya. Atau yang tadi teman kamu bilang ice breaking dulu, ice breaking di awal. Nanti ya, sebelum kita berkelompok kita ice breaking, karena barusan kita sudah melakukan teknik stop. Oke, kita lanjut ya. Mungkin kamu di depan bisa melihat layar yang ada di depan. Di sini kita telah membahas tentang apa yang pernah kamu bahas? Ingat? Apa itu sosiologi dan sejarah lahirnya sosiologi. Nah, untuk hari ini kita akan kilas balik dulu pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya, sebelum nanti Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita lanjut ya. Nih, kelahiran sosiologi. Kalau di sini abad ke-18, kalau ada di buku lain mungkin anak-anak hebat Ibu akan melihat juga abad ke-19. Oke? Nah, diawali dengan adanya 2 revolusi besar, yaitu revolusi apa, Ibu? Revolusi industri dan revolusi Prancis. Keren sekali, revolusi Prancis. Nah, di sini kalau bicara revolusi industri kemarin sudah kita bahas ya. Itu berkaitan di bidang ekonomi, perubahan masyarakat dari masyarakat pertanian ke masyarakat yang industri. Ada yang masih ingat? Menurut Max Weber ada 2 kelas, Bourgeois dan kelas proletar, yaitu kelas atas dan kelas bawah. Siapa kelas atasnya pada masyarakat industri? Pemilik, betul sekali ya, pemilik alat-alat produksi atau pemilik modal. Kelas bawahnya tentu yang tidak punya modal dan tidak punya alat produksi. Selanjutnya kita lihat lagi ada juga transformasi di bidang politik, yaitu revolusi Prancis. Nah, di sini juga perubahan dari monarki ke republik, dan memang anak Ibu di era inilah kita mengenal yang namanya demokrasi. Kita lihat lagi tokoh sosiologi yang pernah kita pelajari. Silakan. Siapa dia? Auguste Comte ini dikenal sebagai apa, anak Ibu? Bapak sosiologi. Ya, kita kasih aplaus buat kawan kita yang menjadi bapak sosiologi. Kenapa dia dikatakan bapak sosiologi? Mungkin ada yang bisa menanggapi. Karena Auguste Comte orang yang pertama ya, memperkenalkan, betul sekali, istilah sosios dan logos. Dan Auguste Comte juga di sini ada bukunya The Positive Sociology, mengatakan kalau manusia itu ada 3 teori perkembangannya, teologis, metafisik, dan positif. Positif itulah manusia bisa diteliti secara ilmiah. Oke, ini Bapak ini agak sedikit kurang rambutnya ya. Siapa namanya? Katanya sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari apa? Fakta-fakta sosial. Keren. Nah, di sini juga ada tokoh lain. Karl Marx. Nah, yang kita bahas tadi loh, ada Ibu, apa tadi? Tentang konflik antara konflik sosial antara kaum Bourgeois dan tadi kaum proletar. Jadi kaum yang pemilik modal dan kaum buruh. Nih, Max Weber nih keren lagi nih. Katanya yang dibahas dalam sosiologi itu apa, Ibu? Tindakan sosial. Ada yang tahu apa itu tindakan sosial? Tindakan yang kita tujukan kepada siapa?
Tindakan yang kita tujukan kepada siapa kalau tindakan sosial? Kepada orang lain. Jadi sebelum kita bertindak pasti ada orang lain yang melakukan penilaian dan juga memberikan apa? Reaksi. Reaksi itu apa masalahnya? Tanggapan. Oke, menurut sahabat Watson ini juga sosiologi itu mempelajari struktur sosial. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengidentifikasi dan untuk memahami apakah sosiologi itu ilmu pengetahuan atau tidak. Ya. Jadi ibu ingin kamu memiliki pemahaman awal dulu. Coba satu orang acungkan tangannya untuk menjawab satu pertanyaan ibu. Apakah sosiologi itu adalah ilmu pengetahuan? Satu orang. Yang jawab iya atau tidak ada. Ya, ibu belum bertanya alasan loh. Iya atau tidak? Satu orang. Silakan. Sosiologi itu ilmu pengetahuan atau tidak? Iya. Iya. Oke, kita kasih applause buat kawan yang berani. Tapi kalau ibu minta kamu menanggapi, ada yang bisa kamu sampaikan? Ketika kita menjawab iya, pasti ada alasan lah ya. Ya. Contoh, kalau kita menyukai seseorang, kita jawab iya, pasti karena dia cantik, dia baik, ya kan? Nah, kenapa sosiologi itu kamu anggap sebagai ilmu? Jadi tujuan pembelajaran kita adalah ya untuk memahami bahwa sosiologi itu ya memiliki ciri-ciri, yaitu sosiologi itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, karena termasuk dalam pelajaran di sekolah Bu. Iya sih, ya berarti ilmu pengetahuan gitu ya. Ya. Atau sosiologi ini IPA atau IPS ini? IPS. Ilmu pengetahuan sosial. Pasti udah jadi ilmu pengetahuan sosial, termasuk dalam ilmu pengetahuan sosial. Tapi ilmu pengetahuan ya. Ya. Tapi itu belum memberikan penjelasan anakku. Jadi mengapa sosiologi ini sebuah ilmu pengetahuan? Karena dia memiliki ciri-ciri yang termasuk ke dalam ciri-ciri ilmu. Apa ciri-ciri ilmu? Kalau ibu bilang hello, kamu jawab hai ya. Hello. Hai. Hello. Hai hai. Hello. Luar biasa fokusnya ya. Karena sosiologi itu memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan ciri ilmu. Menurut kamu, ciri ilmu itu apa? Ilmu itu harus bagaimana? Apakah dugaan, mitos, atau bisa diuji? Uji. Ilmu itu semua bisa diuji. Nah, itu salah satu ilmu. Berarti ilmu itu tidak subjektif ya, tapi objektif. Nah, di sini nih ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu ada 4 orang. Ya, bisa dilihat nggak? Bisa. Ya. Apa yang 4 itu? Empiris, teoritis, etis. kumulatif, dan Etis. non-etis. Nah, ini yang akan kita bahas secara berkelompok. Jadi ditahan dulu rasa penasarannya, nanti kita akan bahas secara berkelompok. Sebelum itu, ibu juga ingin kalian ya menjawab satu pertanyaan lagi pemantik. Apa bedanya pengetahuan dengan ilmu? Tadi ciri-ciri ilmu katanya bisa diuji. Berarti untuk kita menguji ilmu kita harus melakukan apa? Belajar atau mencari tahu, mencari informasi. Kalau dalam sosiologi itu mencari informasi itu mengumpulkan data. Oke? Nah, kita lihat lagi yang pertanyaan terakhir ibu, apa bedanya pengetahuan dengan ilmu? Ibu tanya kamu tahu ini apa kan? Buku. Kamu tahu ini apa? Meja. Kamu tahu ini apa? Handphone. Kenapa kita bisa tahu? Karena dari kecil kita disosialisasikan ya, dikasih tahu. Cuma ibu heran juga ya, kenapa ini sepakatnya kembali buku ya, kenapa ini pada ini yang benar. Oh udahlah, kita tak usah bahas itu. Kita cuma bersyukur karena kita memiliki alat yang namanya alat komunikasi, yaitu bahasa. Jadi kita tidak salah-salah paham, tidak salah-salah penafsiran. Oke, apa bedanya dengan ilmu? Kalau kita bicara buku, kalau kamu punya ilmu tentang buku ini, apa yang ingin kamu ketahui dari buku ini? Asam buah itu keren, kita kasih plus Pak. Ya, asam buahnya apa saja sih? Ya, komposisinya atau
itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang akan memicu kamu untuk memahami lebih dalam kalau sosiologi itu adalah sebuah ilmu pengetahuan. Oke, tadi ada yang bilang Bu, ice breaking dong, ya, karena kita akan berkelompok. Minggu lalu Ibu telah mengelompokkan kamu secara acak, ya, dan Ibu yakin kamu sudah punya, ya, sudah punya daftar namanya. Nanti kita duduk berkelompok. Untuk sekarang kita akan ice breaking dulu. Mudah-mudahan suaranya terdengar karena speaker ya. Berdiri dong, ya, berdiri. Berdirinya di luar area biar lebih leluasa. Oke? Oke, Bu. Kayaknya tuh berdiri semua, Ibu lihat ada Ibu. Kenapa? Kita terpinguin-pinguin gitu ya. Yang tidak mau gerak berarti dia tidak mau bahagia. Orang suruh joget pada mau. Kecuali nanti kita belajar mengumpulkan materi, kamu joget-joget sendiri. Itu baru agak lain, ya kan? Tapi kalau disuruh joget, kita joget yuk, ya. Joget yuk. Ini apa nih? Wah, ini paut dia. Jadi anak paut ya. Kita tahu tuh. Jadi paut. Ulang mingguin. Ya. Masih apa tuh? Wah. Ulang dulu. Ulang mingguin. Asik. Ya. Bisa-bisa aja nggak? Dulu. Asik, asik. Atau. Gitu. Ini senang Bu, bukan sedikit. Tembak atas. Bu, joget dapur aja Bu. Oke dulu. Oke dulu. Keluarkan. Bentar, Bang. Mas, bikin terus dong kita. Nurung, nurung. Oke, satu lagi lah ya. Bu, langsung dah joget dapur Bu. Joget apa punya? Joget dapur. Jangan, Bu. Dapur dulu. Tidak, kalau memang sudah bisa duduk dulu. Duduk dengan tenang. Ya. Bu, sekali Bu main sprintingnya ngantuk Bu. Duduk dulu, nanti kita sendiri lagi ya. Hilang nggak lampunya? Masih ngantuk Bu. Oh, masih ngantuk. Nanti kita Masih sendiri lagi ngantuk ya. Bu. Tidur kan bukan lagi. Oke, kita lihat sebentar untuk mengingat kembali pemahaman kamu tentang sosiologi ya. Suaranya kita lihat aja lagi. Oke, sosiologi itu ilmu pengetahuan yang bungsu, artinya lebih mudah dari ilmu pengetahuan yang lain ya. Geografi, biologi. Dipanggil 12 dari 10 enam untuk kamu sedikit. Lancar nih, cewek nih.
tradisi Prancis ini berdampak positif. Salah satunya muncul iklim inovasi. Dan negatifnya juga ada, yaitu tatanan atau stabilitas masyarakat jadi goyah. Nah, kok bisa? Hal ini dikarenakan masyarakat yang dalam masa transisi bingung apa yang harus dilakukan saat kondisi sosial tidak seperti sebelum revolusi Prancis. Akhirnya, seorang filsuf asal Prancis bernama Auguste Comte mengusulkan supaya penelitian tentang masyarakat harus berdiri sendiri dengan menggunakan metode yang benar. Dia mengusulkan suatu istilah yaitu sosiologi. Karena usul inilah Auguste Comte dijuluki sebagai bapak sosiologi. Jawab tadi saya. Ada juga nih yang menyebutkan bahwa ada satu tokoh Pernah lihat tadi? bernama Ibnu Khaldun yang sebenarnya sudah melakukan pemikiran sosiologi secara terperinci sebelumnya dalam salah satu karyanya yaitu Mukadimah, namun tidak sampai menjadi istilah khusus. Sosiologi berasal dari bahasa Yunani, di mana sosius yang berarti masyarakat dan logos yang berarti ilmu. Maka dari itu, sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Nah, sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi ini memiliki karakteristik atau ciri yang harus kita pegang nih. Kalau penerapan penelitian sosiologi juga jangan sampai menyimpang dari karakteristik ini. Yang kita pelajari nih. Yaitu satu, empiris. Penelitiannya tentang masyarakat didasarkan pada hasil observasi atau pengalaman, bukan karangan ya. Dua, teoritis. Dibangun dari konsep-konsep hasil observasi dan logis, serta memiliki tujuan untuk menjelaskan hubungan sebab dan akibat. Yang ketiga, kumulatif. Yang teorinya dibangun berdasarkan teori-teori sebelumnya dengan tujuan untuk memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori lama. Keempat, non-etis. Dilakukan bukan untuk mencari baik buruknya suatu fakta, melainkan menjelaskan secara analitis. Jadi di sini sebagai sosiolog dilarang keras buat ngejudge duluan ya. Oke, perlu kalian ketahui nih bahwa ternyata sosiologi itu lahir di beberapa negara sehingga memiliki nasihat yang berbeda, diwakili oleh masing-masing tokoh pionirnya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pemikiran para tokoh tersebut, teman-teman bisa klik link video tertera di pojokan atas ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, dari video tadi kita sudah melihat apa yang kamu lihat, Nak? Gambar tokoh-tokoh ya, tokoh sosiologi. Dan kita semakin mantap penguatan kita tentang apa sih sosiologi itu. Terakhir kita melihat apa tadi, Nak? Ciri-ciri sosiologi sebagai apa? Sebagai ilmu. Keren. Ada berapa yang kamu lihat tadi? Ada 4. Ada yang sudah bisa menyebutkan? Satu orang? Ada yang mendengar tadi Bu lihat ya? Mungkin mencatat ya? Empiris katanya. Yang kedua? Teoritis. Yang ketiga? Kumulatif. Yang keempat? Non-etis. Nah, untuk kita memahami lebih dalam lagi, lebih baik kita berkelompok untuk menggali informasi tentang 4 ciri tadi beserta contoh dan juga untuk menjelaskan kepada kita kalau oh iya ya, sosiologi ini memang adalah ilmu pengetahuan karena memiliki ciri yang termasuk ke dalam ciri-ciri ilmu pengetahuan. Apa saja itu? Nah, anak ibu hebat, tolong kita segera berkumpul membentuk kelompok yang telah ibu buat pada minggu sebelumnya ya. Silakan.
Iya, jadi oke, lihat lah ya. Lihat di depan dulu biar kamu tahu apa yang akan dinilai. Ini nanti kita bisa lihat ya. Nih, BB perlu bimbingan cukup baik sangat baik. Nah, yang akan dinilai. Yang akan dinilai ya. Apa? Jadi ada yang cukup baik dan sangat baik. Jadi tergantung dari hasil jawaban kamu. Mungkin kamu hanya bisa menyebutkan 3 ciri, menjelaskan 3 ciri. Ada yang sudah bisa menjelaskan seluruh ciri. Ada yang tidak selesai, cuma 2 ciri. Ya, kita mulai dari sekarang. Ibu kasih waktu selama 20 menit. Di kertas lembar atau buka buku? Di kertas lembar, kamu kan punya 2 bahan ajar ya. Salah satunya apa? Handphone. Dan selanjutnya apa? Buku. Tulis, paket. Nah, yuk kita lihat halamannya, lihat ya. Halamannya itu sosiologi sebagai guru. Nih, halaman 10. Halaman 10 ya, Nak? Kaget. Sama ciri sosial. Ini ambil lah kasih kamu kesini dikit kan? Ingat, kita kesepakatan kelas kita mengerjakan tugas tepat waktu. Silakan manajemen waktunya. Oke, nih ya udah. Ciri-ciri sosiologis terus Bisa. Udah ada paketnya. Sana. Minggu lagi apa ada Oke, lihat dulu di depan lah ya. Rubrik observasi diskusi. Selama proses mampu menggunakan berkomunikasi dengan baik dan menghargai pendapat orang lain. Diskusinya nanti kesesuaian dengan jawaban dengan apa? Dengan pertanyaan. Kedalaman hasil analisa atau analisis dari masing-masing kelompok. Memanfaatkan referensinya ada berapa nak? Ada dulu. Buku, paket dan juga ya. Selanjutnya hasil presentasi. Bagaimana kita mampu berkomunikasi di depan kelas, mendengarkan pendapat orang lain dan merespon masukan dengan cara yang sopan atau baik. Nah, ibu nilai itu lah ya. Itu yang ibu nilai. Bagaimana kamu mampu kerjasama dan juga membuat materinya menjadi lebih analisis ya.
capek nol taruh situ kan tadi duduk. Di situ dia pasang. Di sini sebelah juga. Gua mengganggu. Jangan video ke belakang. Iya, Bu. Ada ibu, ada yang pernah bisa membuat semacam mapping map? Boleh penyajiannya berbentuk peta konsep. Boleh juga penyajiannya berbentuk PPT di Canva. Ada pernah buat? Jadi apa? Lupa lagi, ada yang pernah? Boleh kalau kamu mau membuat berbentuk poster, berbentuk Canva, PPT ya, PowerPoint, bebas ya. Oke, jarum panjang ke angka 3 selesai. Oke, jarum panjang ke angka 3 selesai. Kanva duduk. Aku. Siapa di sini ada aplikasi Canva? Bisa aja itu bisa Aku menang sampai uang nih. Lagi dapat makeup. Jangan nengok story.